Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ada kesempatan lagi yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan, merenungkan, mempelajari, mengamini, dan mengalami firman Tuhan. Roh Kudus tolong pimpin dari awal sampai akhirnya, menjadi berkat yang nyata bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berjudul Living Proof, yang artinya bukti hidup. Dalam Mazmur 31 ayat 22, firman Tuhan seperti ini. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ayat ini menjelaskan tentang pemazmur Daud adalah living proof atau bukti hidup atau bukti nyata dari Tuhan yang hidup. Daud menyaksikan bahwa pada waktu kesesakannya Tuhan menunjukkan kasih setianya. Kesesakan yang dimaksud adalah kesusahan, kesukaran, kesulitan, penderitaan yang dapat dialami dalam tubuh, jiwa, dan roh. Kesesakan Daud selama ia dikejar-kejar Saul dalam 1 Samuel 19-31 ada yang memperkirakannya selama kurang lebih 7 tahun. Setelah Daud mengalahkan Goliat dan Raja Saul iri dan hendak membunuhnya, maka dari situlah Daud menjalani kehidupan yang banyak dengan kesesakan. Ada beberapa tempat dan keadaan yang Daud tuju dan alami. Kalau kita melihat ada tempat yang bernama Rama, Nayot, Nob, Gad, Gua Adulam, ke hutan, dia ada di kota Kehila, padang gurun, dan di gunung. Dan begitu luar biasanya pengalaman Daud di saat-saat seperti ini tentang bagaimana kesesakan yang dialaminya dalam tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Dalam Mazmur 31 ini menjelaskan hal ini Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-10 di sana menjelaskan seperti ini. Jiwa dan tubuhnya merana. Merana artinya lama menderita sakit. Ayat yang ke-11 dari Mazmur pasal 31 ini menjelaskan bahwa hidupnya habis dalam duka, keluh kesah, kekuatannya merosot karena sengsara atau penderitaan, tulang-tulangnya menjadi lemah. Di ayat yang ke-23 ia menyangka bahwa ia tidak diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan lagi. Sehingga Bapak Ibu dalam Mazmur 13 ayat 2 di situ menjelaskan bagaimana sisi kemanusiaan Daud yang berkeluh kesah, yang menyatakan kesesakan yang dia alami seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Seperti inilah kurang lebih kesesakan yang dialami Daud, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun dalam kesesakan yang ia alami, Tuhan yang hidup menunjukkan kasih setianya kepada Daud. Nah, di dalam Mazmur 31 ayat 8 di sana menjelaskan hal itu. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dan pada akhirnya kita tahu kisah Daud ketika ia melewati masa-masa kesesakan, maka ia menjadi raja menggantikan Saul. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa renungkan dan kita pelajari untuk kita hidupi dalam keseharian yang masih Tuhan izinkan, yang dimana kesesakan itu pun bisa dan kita alami sebagai umat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan ada atau hadir pada waktu umatnya mengalami kesesakan dan ia menunjukkan kasih setianya.
Tentu Tuhan yang memberikan Daud kekuatan, penghiburan, segala yang ia perlukan, sehingga ia bisa melewati masa-masa kesesakannya. Tanpa Tuhan pasti ia tak mampu. Dan kita merenungkan bahwa dalam keadaan apa kita saat ini Bapak Ibu? Apa mungkin kita dalam keadaan kesesakan yang mungkin tidak seperti yang Daud alami, tetapi kesesakan yang berbeda satu sama lain tentunya, karena setiap manusia memiliki pergumulan berbeda. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, kesesakan yang kita alami dalam tubuh kita mungkin sakit, dalam jiwa kita tertekan, sedih, sakit hati, dalam roh kita seakan-akan terhilang dan tak diperhatikan Tuhan lagi, bahwa Tuhan tetap ada, Dia hadir dalam kesesakan kita, dan Ia menunjukkan kasih setianya. Dan yang kedua Bapak Ibu, berkaitan dengan kesesakan yang dialami umat Tuhan, bahwa di dalam hal itu pekerjaan-pekerjaan Allah bisa dan memang harus dinyatakan di dalam kita yang melalui kesesakan tersebut. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3 kita melihat penjelasan bagaimana kisah orang yang buta sejak lahirnya. Bukan karena kesalahan dia, kesesakan yang alami, bukan karena orang tuanya, namun karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam seorang yang sakit itu sejak lahirnya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara dalam menghadapi kesesakan? Dalam Roma 12 ayat 12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal inilah yang perlu kita renungkan, kesesakan yang kita alami saat ini. Sabarlah dalam kesesakan. Karena apa? Tuhan hadir, menilik, memperhatikan kesengsaraan kita, dan Ia menunjukkan kasih setianya. Lalu yang keempat, apa kekuatan kita dalam menghadapi kesesakan? Yaitu kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 di sana menyatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui kehidupan Rasul Paulus juga yang mengalami begitu banyak kesesakan, ia menyatakan bahwa segala perkara dapat ia tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Dan yang terakhir, dalam kesesakan, Tuhan layak dan harus dipuji. Karena Tuhan hadir di segala waktu hidup kita. Baik kita senang, susah, sakit, sehat, di waktu siang, waktu malam, di saat kita ada di atas gunung maupun di ada dalam lembah, Tuhan hadir pada segala waktu dan layak dipuji. Karena keberadaannya di Allah yang hidup, di Allah yang baik, punya tujuan-tujuan yang mulia, besar atas kita semua. Kita semua umat Tuhan adalah living proof, bukti hidup dari keberadaan Tuhan kita yang hidup, yang sangat baik. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap setia, sekali Yesus tetap Yesus. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa sesungguhnya kami umat-Mu adalah orang-orang yang benar, adalah bukti hidup dari keberadaan Tuhan yang hidup. Karena sesungguhnya kasih setia-Mu Engkau tunjukkan dalam hidup kami, bahkan di saat kami mengalami kesesakan. Tolong kami semua ya Tuhan, menjalani kehidupan yang Engkau masih percayakan. Berkati semua umat-Mu, dari anak kecil sampai kepada orang tua. Usaha pekerjaan pelayanan yang dilakukan, Tuhan tolong campur tangan, semua jadi untuk kemuliaan nama-Mu, keberkatan bagi kami semua. Ini hidup kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami, lewat firman-Mu dan Roh-Mu untuk kami menjalani kehidupan yang Engkau masih percayakan, sehingga dalam segala kehidupan kami menikmati bahwa sungguh Engkau hidup, dan kami pun menjadi bukti hidup dari keberadaan Engkau Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.